warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvina Marisa, NIM 2011240044. Di sini kami akan membacakan presentasi tugas SKI kami dari kelompok 8 tentang Maulid Nabi. Sebelum itu, perkenalkan, saya Tia Cahaya Lestari. Perkenalkan, saya Ranti Martalina. Dan saya Riko Mulyo. Pengertian Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah bulan di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang tepatnya jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah. Di samping sebagai hari kelahiran Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal sebenarnya juga mempunyai nilai sejarah lain, yaitu pada tanggal tersebut Rasulullah melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dan pada tanggal tersebut juga Rasulullah tutup usia atau wafat. Banyak nilai sejarah yang terkandung dalam 12 Rabiul Awal yang patut diperingati. Hanya saja, di antara beberapa peristiwa besar itu yang biasa diperingati kaum muslimin adalah hari kelahiran Rasulullah, yang terkenal dengan istilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sekarang. Walaupun dengan cara dan bentuk berbeda-beda, namun tetap dalam konteks dan semangat yang sama, yaitu mencintai dan menemani Rasulullah SAW. Di negara kita atau di negara serumpun di wilayah Asia Tenggara dilaksanakan peringatan Maulid Nabi. Tata cara pelaksanaannya berbeda-beda. Sebagian masyarakat sangat giat dalam melaksanakan Maulid dan berjihad di dalamnya. Terkait dengan Maulid Nabi, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar. Hal ini perlu disinggung sedikit, yaitu 1. Akar katanya adalah walada, yang berarti melahirkan, memberikan keturunan atau beranak. Yang kedua, dari kata walada muncul istilah maulid, yang berarti seseorang yang dilahirkan. Kata walid artinya seorang bapak yang punya anak, sedangkan walidah artinya seorang ibu yang melahirkan anak. Lah maulid, yang berarti waktu wiladah, hari tak kelahiran, tanggal 12 Rabiul Awal, diyakini sebagai maulid atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Maulid Nabi, maksudnya dari kelahiran Rasulullah SAW yang diyakini banyak orang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. Yang kelima, Zikra Maulid, yaitu peringatan Maulid Nabi, peringatan lebih bersifat umum, yaitu dilaksanakan oleh berbagai kalangan kaum muslimin, dan sifatnya tidak terlalu fanatik dalam mendukung. Keenam, Ihtifal Maulid, yaitu perayaan Maulid Nabi, perayaan yang lebih bersifat khusus dan serius, dilakukan oleh kalangan muslim yang benar-benar mendukung Maulid Nabi, rutin melaksanakannya dan menganggap perbuatan itu sebagai amal ibadah. Yang ketujuh, amalan maulid, yaitu amal-amalan yang biasa dilakukan manusia saat merayakan Maulid Nabi, seperti membaca sholawat, membaca qasidah, pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ke-8, majelis maulid, yaitu perkumpulan maulid muslimin bersama-sama mengadakan perayaan Maulid Nabi di suatu tempat pada suatu waktu dengan kegiatan-kegiatan yang mereka laksanakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Salvina Marisa. Membacakan presentasi saya ayat-ayat yang mengenai Maulid Nabi. Di sini ada Quran surah Yunus ayat 58. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini ada Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ada hadis-hadis tentang Maulid Nabi.
Terdapat sebuah hadis sering dijadikan sebagai dalil pendukung maulid Nabi. Ini ada hadisnya. Man azama maulidi kuntu syafa'u lahu yaumal qiyamata wa manaqa darahama fi wa mawalidi fakama nafaqa jabala min zahaba fi sabil. Yang artinya, siapa yang mengajarkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberi syafaat kepadanya kelak pada hari kiamat. Dan siapa mendermakan 1 dirham untuk menghormati kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di dalam perjuangan fisabilillah. Presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dibacakan oleh rekan-rekan saya. Materi yang keempat, yaitu dalil Maulid Nabi. Yang dimaksud peringatan Maulid Nabi adalah kegiatan berkumpul, mendengarkan sirah Nabi dan mendengarkan pujian-pujian tentang diri beliau. Juga memberi makan orang-orang yang hadir, memuliakan orang-orang fakir dan mengembirakan hati orang-orang yang mencintai baginda Nabi. Berikut dalil yang membolehkan memperingati Maulid Nabi, terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, orang yang merayakan Maulid Nabi adalah sohibul Maulid sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, ketika baginda Nabi ditanya mengapa berpuasa pada hari Senin, beliau SAW menjawab, itu adalah hari kelahiranku. Inilah nas yang paling jelas menunjukkan bolehnya memperingati Maulid Nabi. Yang kedua, gembira terhadap Rasulullah adalah perintah Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surat Yunus ayat 58. Jadi Allah sendiri meminta kita untuk bergembira dengan rahmatnya. Sedangkan Nabi SAW merupakan rahmat terbesar sebagaimana disebut dalam Al-Quran. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiyah ayat 107. 3. Peringatan Maulid Nabi adalah ungkapan kegembiraan terhadap baginda Nabi. Ketika Suibah, hamba Abu Lahab, paman Nabi SAW, menyampaikan berita gembira tentang kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab pun memerdekakan budaknya sebagai tanda sukacitanya, karena kegembiraan Abu Lahab merayakan kelahiran Rasulullah itu. Di akhirat, siksa terhadap dirinya diringankan setiap hari Senin, dan keluar air surga dari celahan jarinya untuk meminumnya. Demikianlah rahmat Allah terhadap siapapun yang bergembira atas kelahiran Nabi, termasuk juga kaum kafir sekalipun. Yang keempat, memperingati Maulid Nabi SAW mendorong kita untuk bersalawat. Salawat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Yang kelima, Maulid Nabi adalah perkara yang dipandang baik oleh para ulama dan kaum muslimin. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, ia pun baik di sisi Allah. Dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, ia pun buruk di sisi Allah. Untuk diketahui, peringatan Maulid Nabi memang tidak ada di zaman Rasulullah, sehingga sebagian orang menganggapnya bidah. Namun, bukan berarti semua bidah itu mungkar dan sesat. Maulid Nabi adalah bidah hasanah, sesuatu yang baik, sebab ia termasuk di dalam dalil-dalil syarah dan kaidah-kaidah kuliah yang bersifat global. Bidah hasanah, sesuatu yang baik, sebab ia termasuk di dalam dalil-dalil syarah dan kaidah-kaidah kuliah yang bersifat global. Baiklah, saya akan membacakan keajaiban salawat menurut Aisyah Dahlan. Banyak sekali keajaiban dari membaca salawat. Di antaranya adalah salawat dapat mendatang syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW merupakan sesuatu yang diimpikan oleh setiap muslim dimanapun ia berada. Sebab setiap kaum muslim tidak akan bisa mengandalkan amalia semata dalam menghadapi dahsyatnya hari kiamat, pertanyaan kubur, dan peristiwa-peristiwa hebat yang terjadi di dalam akhirat tanpa ada pertolongan atau syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Adapun cara yang paling efektif untuk memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW adalah dengan banyak membaca salawat kepada beliau. Barang siapa mencintai Nabi SAW, maka pasti ia banyak membaca salawat padanya. Buahnya ia akan mendekati surga. Mungkin ia hanya salawat yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bacaan zikir yang lain. Selain orang yang
membacanya mendapatkan syafaat. Salawat ini menjadi sebab diampuninya dosa. Inilah keuntungan ganda yang diperoleh untuk orang yang suka membaca salawat pada nabinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca salawat padaku 100 kali pada setiap hari Jumat, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosanya banyak. Buih lautan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali, maka dibersihkan dari dosanya, sedikit pun tidak tersisa, sekalipun hanya sebesar otot, dengan dihapusnya dosa-dosa orang yang membaca salawat. Maka dengan sendirinya ia akan masuk surga dengan mudah, karena seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah berkat bacaan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua amal perbuatan manusia di alam ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti. Dari sekian banyak jenis amal ibadah yang dilakukan oleh manusia, ada amal ibadah tertentu yang bisa dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengenali umatnya, yaitu salawat. Salawat ini bisa dijadikan barometer untuk mengukur kadar kecintaan seseorang terhadap nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu, jauh dekatnya seorang muslim dengan nabinya dapat dilihat dari sedikit banyaknya ia dalam membaca salawat. Sebab orang yang paling dekat dengan Rasulullah adalah orang yang banyak membaca salawat kepada nabinya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca salawat padaku. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan datang ke telagaku pada hari kiamat kaum-kaum yang hanya aku kenal karena mereka banyak membaca salawat untukku. Dengan demikian, rugi besar bila seorang tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah SAW atau membaca salawat tapi ala kadarnya saja, tanpa disertai oleh keniatan yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah nanti di akhirat. Orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, salawatnya akan langsung diterima oleh beliau. Karena itu ia mengetahui siapa yang membaca salawat padanya, dan demikian semakin sering yang membaca salawat maka semakin dikenal dirinya oleh beliau. Sebaliknya, orang yang tidak mau membaca salawat maka ia pun tidak mengenal dirinya meskipun dia mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat dalam artian yang bersifat umum, bukan mengenal secara pribadi nabinya. Nah, salawat ini sebagai sarana untuk mengenal beliau bicara pribadi. Demikian pula ia bisa mengenal dirinya, karena salawat yang dibacanya akan langsung ia terima. Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian jadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan bacakan salawat untukku, maka bacaan salawatmu itu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Rasulullah termasuk antara sekian banyak rasul yang memiliki kelebihan bila bisa mengetahui kepribadian seorang secara detail, tanpa bergaul dengannya, tanpa mengetahui tingkah lakunya setiap hari, dan tanpa pernah bertemu dengannya. Inilah yang beliau katakan kepada para sahabatnya yang sedang duduk di masjid dekat beliau. Ketika ada seorang pemuda masuk dalam masjid, maka beliau langsung menghormatinya dan memberikan tempat untuk di sisinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca salawat 10 kali padaku di waktu pagi dan 10 kali waktu di sore hari, pasti dia diselamatkan dan guncangan yang besar kelak di hari kiamat, dan ia dikumpulkan dengan para nabi dan para shodiqin yang telah diberi nikmat Allah. Salawat bila dibaca secara istiqamah dengan penuh keikhlasan disertai rasa hormat dan muhabbah pada Rasulullah, insyaallah pembacanya tidak akan jatuh miskin, akan tercukupi kehidupannya sehari-hari, tidak sampai merepotkan dan menyusahkan orang lain. Di antara tanda dari orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi SAW adalah wajahnya ketika dirinya dikumpul dengan semua makhluk di padang mahsyar. Juga bercahaya ketika saat melewati sirat, yaitu jembatan penyeberangan yang ada di atas neraka sebagai jalan menuju surga. Padahal waktu itu banyak orang yang melewati sirat, mukanya dan tubuhnya menjadi hitam pekat karena uap dari bara api neraka. Hal ini tidak terjadi para nabi yang telah termasuk orang-orang yang baca
salawat. Justru cahaya mereka akan bersinar saat melewati sirat. Bercahayanya wajah adalah sebagai tanda bahwa dirinya adalah calon penghuni surga yang ringan hisabnya dan selamat saat melewati sirat. Orang seperti ini kebahagiaannya sudah terpencar dari kemilauan sinar. Melanjutkan materi yang keenam, yaitu F. Hikmah Maulid Nabi. Hikmah Maulid Nabi terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, memperingati Maulid Nabi SAW mendorong orang untuk membaca sholawat, dan sholawat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuknya dan ucapkanlah salam sejahtera kepadanya. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi SAW merupakan ungkapan kegembiraan dan kesenangan dengan beliau. Bahkan, orang kafir saja mendapatkan manfaat dengan kegembiraan itu. Bila kepada seorang yang kafir pun Allah merahmati karena kegembiraannya atas kelahiran sang Nabi Muhammad SAW. Apalagi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umatnya yang beriman dan bertakwa. Yang ketiga, memperingati Maulid Nabi bisa meneguhkan kembali kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bagi seorang mukmin, kecintaan terhadap Rasulullah SAW adalah sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi dari keimanan. Yang keempat, meneladani perilaku dan perbuatan mulia Rasulullah SAW dalam setiap gerak-gerik dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang kelima, melestarikan ajaran dan misi perjuangan Rasulullah SAW dan para nabi. Sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhir, Rasul meninggalkan pesan kepada umat yang amat disayanginya. Beliau bersabda, "Aku tinggalkan pada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat dengannya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad SAW."